tentang kedudukan UUD NRI tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah. Nama saya Siti Nur Rotifah. Perkenalkan, nama saya Suci Beliani. Perkenalkan, nama saya Tasya Butami. Nama saya Raiza Rashmita. Oke, langsung aja kita gas. Jadi di sini aku bakalan nanya ke seluruh anggota kelompok aku, apa sih analisis kedudukan NKRI tahun 1945 beserta fungsi dari pasal dan juga kesimpulan pengertian. Oke, langsung. Menurut kamu apa sih analisis kedudukan NKRI tahun 1945 itu? Kalau menurut saya, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai konstitusi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dasar dan sumber hukum bagi seluruh peraturan di bawahnya. Sebagai hukum dasar yang tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Nah, sebagai pedoman norma hierarkis, dalam hierarki peraturan Undang-Undang 1945 berada di posisi tertinggi, diikuti Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya. Semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sih ya, menurut saya. Oh, itu ya. Menurut kamu apa sih analisis kedudukan NKRI tahun 1945 itu? Menurut saya, kedudukan UUD 1945 sebagai dasar ideologi dan filosofis dasar ideologi mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara seperti tercantumnya dalam pembukaan UUD 45. Dasar filosofisnya, UUD 45 mencerminkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Kedudukan UUD 45 sebagai konstitusi dinamis. Amandemen UUD 45 setelah mengalami 4 kali amandemen 1999 sampai 2002 menuju bahwa UUD bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bangsa. Fleksibilitas struktur dan ketentuannya dapat ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan masalah ketatanegaraan yang baru. Oh, itu ya. Apa sih fungsi analisis kedudukan NKRI tahun 1945 itu? Halo. Hai. Kamu lagi ngapain sih? Di sini aku boleh nggak nanya sama kamu? Boleh. Aku pengen nanya, fungsi analisis kedudukan NKRI tahun 1945 itu apa sih? Menurut saya, fungsi UUD 1945 pertama sebagai landasan hukum, menjadi dasar legalitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat. Kedua, sebagai pelindung hak warga negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara termasuk perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, sebagai pengatur hubungan kekuasaan, menentukan hubungan antar lembaga-lembaga negara sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terima kasih. Oh, itu ya fungsinya. Nah, jadi aku pengen nanya sama anggota kelompok aku, dari yang mereka omongin tadi, apa sih kesimpulannya ya? Coba kita tanya, ini mumpung mereka lagi pada ngumpul-ngumpul. Halo guys. Halo. Jadi di sini kalian lagi pada ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin analisis kedudukan NKRI 1945. Oh, kalian nih udah tahu nih apa pengertiannya, fungsinya, segala macamnya. Dan kalau kesimpulannya kalian ada yang tahu nggak sih? Aku tahu. Apa Jadi, tuh? kesimpulannya itu kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi menjadikannya pilar utama dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, sifatnya yang dinamis memungkinkan konstitusi ini beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan fungsinya sebagai landasan ideologis, hukum, dan moral bagi negara Indonesia. Oh, itu kesimpulannya. Berarti dari sini kita tahu ya apa itu analisis kedudukan NKRI tahun 1945 itu. Oke, mungkin cukup sekian dari kami.